Abu Nawas menasihati pemuda kaya yang jatuh miskin. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya, dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu. Karena yang ia tahu, orang tuanya adalah orang yang sangat miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola hartanya, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara. Tanpa seorang pun yang mendampinginya, kawan-kawannya dulu yang setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia masih miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu dari mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasihati bahwa apa yang diterima dan dialami pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura. Abu Jahil dijadikan tumbal pesugihan oleh Abu Nawas. Al-Kisah, Abu Nawas mendadak kedatangan Abu Jahil. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya mau meminjam uang sebanyak 100 dinar.
Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," minta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil, tapi karena didesak terus-menerus, akhirnya tidak kuasa menolak. "Tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, aku janji Abu Nawas. Bulan depan ketika kebunku sudah panen, pasti akan aku kembalikan," ujar Abu Jahil coba merayu meyakinkan. Setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tidak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu kebun miliknya sudah panen dan hasilnya melimpah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Dikarenakan sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutang. "Mana janjimu Abu Jahal?" katanya, "dalam sebulan kau akan mengembalikan uangnya," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Dia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya pesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mulai mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Kenapa kemari Abu Nawas? Kan sudah kubilang mengembalikan uangnya bulan depan," kata Abu Jahal. "Kamu jangan salah paham Abu Jahil. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah, aku ikut Abu Nawas. Aku juga ingin kaya raya," sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut bertanya, "Ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginan ingin kaya raya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal, tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana? Saya belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya misalnya orang yang punya utang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Kalau orangnya tidak mau bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin. Orang tersebut nanti akan jadi tumbal
tanpa dia sadari dan ia akan mati mengenaskan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu, baiklah aku setuju, balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasakan gelagat dirinya akan dijadikan tumbal, seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah sang dukun di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata, Abu Jahil, hutangmu yang 100 dinar tidak usah kamu kembalikan, aku ikhlas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya, sahut dia ketakutan. Bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis, goda Abu Nawas. Uangku masih banyak Abu Nawas, aku kemarin bohong sama kamu, ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang dipinjam. Ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10-nya tuan, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun.
jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas, dan setibanya di rumah, lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya benar, jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas, namun belum juga melewati pintu keluar. Tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, ayah berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3-nya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Al-Kisah, Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami masalah yang membuat tidak bisa tidur. Masalah tersebut hanya Raja yang mengetahuinya. Ia sengaja merahasiakannya, termasuk kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya.
Namun kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. "Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah." Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. "Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Ya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa, tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil, jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian, orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memedulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya.
maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejenak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Abu Nawas dan hukuman anak ayam. Suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap raja. Ia dituduh telah menipu salah satu prajurit istana. Abu Nawas dituduh telah meletakkan sebilah pisau di dalam belanjaan prajurit. Atas peristiwa itu, Abu Nawas akan dijatuhi hukuman dari sang raja karena dianggap membahayakan keselamatan sang raja. Setibanya di istana, Abu Nawas terkejut. Raja telah menyiapkan semuanya, termasuk mengumpulkan seluruh penduduk negeri itu untuk menyaksikan prosesi hukuman kepada Abu Nawas. Raja punya rencana sendiri untuk menghukum Abu Nawas, yakni akan dipermalukan Abu Nawas di depan khalayak ramai. Apa yang akan dilakukan raja sudah dirancang jauh-jauh hari.
sebab raja tahu Abu Nawas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk kuhukum? Kata raja dengan suara congkaknya. Ayo, siapa takut? Jawab Abu Nawas dengan nada menantang. Sontak pertanyaan itu membuat rakyat melihat geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan ucapan Abu Nawas yang seolah menantang kematian. Lalu raja menyuruh prajurit mengambil barang yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas dan rakyat terkejut saat melihat benda yang diberikan raja kepadanya. Bukan senapan atau senjata tajam apapun, melainkan seekor anak ayam. Tentu saja hal itu membuat semua yang hadir bertanya-tanya. Mereka bingung dengan keinginan raja. Abu Nawas, sekarang kau bunuh ayam itu, tugas raja. Kenapa anak ayam yang tidak berdosa ini yang harus saya bunuh? Ia tak berdosa, tanya Abu Nawas. Jangankan anak ayam itu, kau pun hari ini akan kubunuh. Aku akan membunuhmu sendiri dengan cara yang sama dengan caramu membunuh anak ayam itu, kata raja. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut akan rencana raja. Sejenak Abu Nawas berpikir, seandainya ia mencekik anak ayam itu hingga mati, maka ia pun akan dicekik pula hingga mati. Begitu pula jika ia tebas leher anak ayam itu dengan pedang, maka ia terancam mati dengan cara dipedang pula. Lantas bagaimana caraku membunuh anak ayam ini dengan cara yang mustahil tidak bisa ditiru sang raja, katanya dalam hati. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengambil anak ayam itu. Tanpa diduga-duga, Abu Nawas meniup bagian pantat anak ayam itu hingga kembung dan akhirnya mati. Melihat kekonyolan itu, tiba-tiba terdengar suara penonton yang tertawa terbahak-bahak. Tak ketinggalan para prajurit kerajaan pun tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah kocak Abu Nawas. Suasana tegang bisa mencair. Mereka tak sanggup membayangkan raja akan membunuh Abu Nawas dengan cara yang sama dengan cara Abu Nawas membunuh anak ayam itu. Raja sendiri yang melihat tingkah Abu Nawas hanya terdiam malu. Lagi-lagi rakyatnya sendiri telah mengetahui tingkat kecerdasannya yang kalah dibanding Abu Nawas. Akhirnya raja mengurungkan hukuman untuk Abu Nawas. Bahkan raja menyebut Abu Nawas tidak bersalah. Untuk kesekian kalinya raja gagal menghukum Abu Nawas yang dikenal memiliki akal cerdik itu. Abu Nawas kalahkan perampok dengan kurma busuk. Al-Kisah, beredar kabar ada sebuah desa yang menyimpan harta karun. Desas-desus tersebut memicu orang-orang dari segala penjuru berdatangan ke desa itu. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan harta karun yang tersimpan. Ketika Abu Nawas mendengar kabar itu, ia pun menjadi penasaran dan berniat mendatangi desa tersebut. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dengan mengendarai keledai kesayangannya. Setibanya di desa itu, ternyata ada kawan Abu Nawas yang merupakan penduduk setempat. Wahai Abu Nawas, ayo mampir ke rumahku, ajak kawannya. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan masuk. Mereka berdua pun duduk di ruang tamu. Kesempatan ini lalu digunakan Abu Nawas untuk bertanya tentang rumor yang beredar. Apa benar di desamu terdapat harta karun? Tanya Abu Nawas. Aku sendiri kurang yakin Abu Nawas, tapi anehnya banyak orang-orang luar berdatangan kemari dan itu sangat mengganggu ketentraman desa ini, jawab kawannya. Kenapa memangnya? Tanya Abu Nawas. Rata-rata mereka datang secara berkelompok. Berbagai tempat di desa ini yang sudah tertata rapi telah diacak-acak mereka hanya demi ambisi mendapatkan harta karun, jawab kawannya.
Jadi menurutmu harta karun itu memang tidak ada? Tanya Abu Nawas memastikan. Sepertinya memang tidak ada. Kalaupun ada, tentu penduduk desa ini yang lebih dulu menemukannya, jawab kawannya. Oh begitu. Lalu mengenai orang-orang luar yang berdatangan kemari, kenapa penduduk sini tidak melarangnya? Tanya Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Mereka datang dengan jumlah yang tak kalah banyak, dan yang aku dengar besok akan ada kelompok pemburu harta karun yang juga akan datang kemari, kata kawannya memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun akhirnya berniat membantu kawannya agar desa yang ditinggalinya kembali menjadi tentram. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas membuat siasat untuk mengelabuhi kelompok pemburu harta karun yang akan datang ke desa itu. Dengan peralatan sederhana, Abu Nawas membuat petunjuk-petunjuk palsu yang mengarahkan para pemburu harta karun ke tempat-tempat yang tak masuk akal. Misalnya, ia membuat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta karun terpendam di bawah sumur tua atau di bawah pohon-pohon tua yang lapuk. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak merusak teman-teman desa yang sudah tertata rapi. Pada keesokan harinya, datanglah kelompok pemburu harta karun dengan jumlah yang lumayan banyak. Mereka yang percaya dengan petunjuk-petunjuk tersebut dengan penuh semangat mencarinya. Dan setelah mereka berusaha keras, mereka hanya mendapatkan kekecewaan karena harta karun yang mereka cari sama sekali tidak ditemukan. Sementara itu, Abu Nawas dengan ceria mengamati dari kejauhan sambil menikmati pertunjukan yang ia buat sendiri. Ketika para pemburu harta karun menyerah, mereka pun akhirnya meninggalkan desa, dan kini desa tersebut kembali tenang. Tapi ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, desa itu menjadi gempar oleh berita tentang kedatangan sekelompok penjahat yang juga akan mencari harta karun. Kelompok penjahat ini mengetahui bahwa petunjuk-petunjuk yang Abu Nawas buat adalah petunjuk palsu untuk mengelabuhi para pemburu sebelumnya. Abu Nawas sadar kalau dia dan penduduk desa dalam bahaya. Ia lalu mengumpulkan warga setempat untuk merencanakan siasat yang baru. Di hadapan mereka, Abu Nawas bertanya, "Di desa ini mana tempat yang paling angker?" Para warga menjawab, "Di gedung tua yang kosong, di sana dihuni oleh jin yang sangat kejam. Tempatnya di dekat sungai ujung desa." Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang bisa membuat jin itu ngamuk?" Mereka menjawab, "Buah kurma yang busuk. Apabila disebarkan di dalam gedung itu, dia pasti akan ngamuk, karena menurutnya itu adalah penghinaan bagi dirinya." "Oh baiklah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun rencana selanjutnya. Setelah memberikan pengarahan, Abu Nawas merubah penampilannya layaknya seorang dukun sakti. Tak berselang lama, datanglah kelompok penjahat memasuki desa tersebut. Para penduduk pun mulai ketakutan. Lalu salah satu penjahat berteriak, "Wahai penduduk desa, kalau kalian tidak ada yang mengaku di mana harta karun itu berada, maka akan kami hancurkan desa kalian," ancam si penjahat. Dan sesuai arahan Abu Nawas, salah satu warga yang merupakan kawan Abu Nawas segera menghampiri kawanan penjahat itu. "Maafkan kami Tuan, kami sungguh sangat tidak tahu. Hanya satu orang yang tahu di mana keberadaan harta karun tersebut," kata kawan Abu Nawas. "Oh ya, siapa dia? Di mana orangnya?" tanya si penjahat. "Dia dukun sakti Tuan, selama ini tidak ada orang luar yang berani menghadapinya," ujar kawan Abu Nawas. Maka diantarlah kawanan penjahat itu menuju rumah yang didiami Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka langsung mendobrak pintu dan mendapati Abu Nawas yang terlihat seolah-olah sedang bersemedi. Sambil mengacungkan pedangnya, ketua penjahat itu berkata, "Hei orang tua bodoh, aku sama sekali tidak takut padamu. Beritahu aku di mana harta karun itu berada, atau aku tebas kepalamu dengan pedang ini," ancam ketua penjahat.
Dengan penuh ketakutan dan tubuh gemetaran, Abu Nawas menjawab, "Letaknya di sebuah gedung tua di dekat sungai ujung desa, tapi ada syaratnya, kalian harus menebarkan kurma busuk ini. Tanpa melakukan itu mustahil harta karun bisa muncul." Ketua penjahat kembali berkata, "Bagus, kau telah memberitahu kami. Tapi kalau kau sampai berbohong, aku akan kembali ke sini untuk menebas batang lehermu," ancamnya. Kemudian mereka pun pergi menuju gedung tua dengan membawa kurma busuk yang telah Abu Nawas berikan. Ketika mereka memasuki gedung itu, kurma busuk yang dibawanya segera disebarkan ke seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu gedung tertutup rapat yang membuat para penjahat terkurung di dalamnya. Bersamaan dengan itu, jin penghuni gedung tersebut muncul di hadapan mereka dengan wujud menyeramkan. Sontak mereka berteriak ketakutan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan mendobrak pintu yang terkunci. Tapi naas, mereka semua tewas mengenaskan dibantai oleh jin penghuni gedung tua. Semenjak tersiar kabar tentang tewasnya kawanan penjahat, orang-orang luar yang biasanya berdatangan mencari harta karun kini tak ada lagi yang berani. Desa tersebut pun sekarang menjadi tenang tanpa ada gangguan kedatangan orang-orang luar. Kisah selanjutnya, suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. "Menurut kalian, di antara kedua orang itu siapa yang lebih alim?" tanya salah satu dari mereka. "Menurut saya Syekh Wahab yang lebih alim karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan beliau mempercayakan sesuatunya kepada Allah," jawab warga yang lain. Namun ada juga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim, sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, "Lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya." "Ya benar, itu lebih tepat," timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan, kenapa Anda meninggalkan sepatunya di luar teras, padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam masjid?" Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka saya ikhlaskan dan aku tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid, padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di teras masjid?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya.
karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid. Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Kedua tamu itu memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata," balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. "Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya, tapi harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Suatu hari, Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas.
Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur, Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas. "Oh silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya.
Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman, izinkan saya pulang, minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Awal mula pertemuan Raja Harun ar-Rasyid dengan Abu Nawas. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian tersebar. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya siapakah sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri, menunjukkan bahwa mereka faham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, kata salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan, hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arakan-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas. Sang raja sempat ketawa.
ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. "Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia." Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sifit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku ini adalah Dewa Bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu Raja Harun berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Beberapa lamanya berbincang. Raja sangat terkesan akan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana, hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya, telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. "Aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita, harus dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah." Lalu Abu Nawas pun mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun." Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Abu Nawas mendadak jadi hakim, bikin pedagang curang ketakutan. Al-Kisah. Abu Nawas mendengar ada seorang pedagang di kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang ia layani dengan sangat ramah. Barang-barang dagangan yang dijual pedagang tersebut dibanderol dengan harga yang terjangkau, karena ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang. Di depan toko milik dia berjualan, ada toko seseorang yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang itu berprofesi pula sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, pedagang tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil. Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya.
Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari, pedagang sebelumnya yang baik hati membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilogram, kata si pedagang kejam. Mendengar syarat yang diminta si pedagang kejam, pedagang baik hati pun merasa terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah kau biasanya meminta rumah untuk dijadikan jaminannya? Tanya si pedagang baik hati. Kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak memaksamu, balas si pedagang kejam dengan ketus. Dikarenakan sedang membutuhkan uang, si pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian, nasib nahas menghampiri si pedagang baik hati. Ia mengalami kebangkrutan, barang dagangannya banyak yang tidak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si pedagang kejam pun tiba. Si pedagang baik hati pun tidak mampu membayarnya. Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 1 kilogram daging, bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si pedagang jahat. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan? Karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang baik hati. Si pedagang kejam pun menyetujui. Berangkatlah mereka berdua ke Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, hamba meminta hak hamba sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu daging bagaimana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Saya menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Tentu saja keinginan si pedagang bengis itu membuat terkejut, sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si pedagang kejam sama saja ingin membunuh pedagang baik tersebut. Tetapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari. Hingga setiap hari si pedagang jahat mendatangi Tuan Hakim untuk menuntaskan perkara ini. Kasus pun sampai telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu padaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak beberapa lama, ia pun mendapat jalan keluarnya. Tuan Hakim, hamba akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan pedagang kejam ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang baik hati, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 1 kilogram daging di bagian mana saja dari tubuhmu yang diinginkannya? Ya, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang baik hati dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang baik,
Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkan hamba dalam kasus ini untuk menjadi hakim," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim istana. "Menurutku tidak ada yang salah dalam polemik ini. Si pedagang keji berhak meminta haknya, yaitu menuntut daging 1 kilogram dari tubuh si pedagang baik hati yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Dia kira Abu Nawas akan membela si pedagang baik hati tersebut. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang karena dendamnya terbalaskan. "Bagaimana yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Aku menginginkan bagian lehernya," jawab si pedagang jahat dengan bangga. "Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya," pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang kejam. "Kau boleh memotong leher si pedagang baik hati itu, tetapi tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilogram. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dibunuh dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara," kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilogram daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Abu Nawas, hamba tidak bisa. Hamba ingin mencabut tuntutan hamba," ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut, sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelamatkannya. Al-Kisah. Kala itu kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap membuat resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut. "Tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku." Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran, tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja,
Menteri tersebut berkata, "Baginda, kalau soal seperti ini serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang asing ini." Maka tak lama kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, setelah duduk di hadapan orang asing ini, Abu Nawas kemudian berkata, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Pertanyaan pun sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" Tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam, tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya." Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang untuk pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin manusia bisa buang air besar di surga?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar?" Untuk kedua kalinya pertanyaan ini bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, ujar Abu Nawas, "Kita harus berjanji, kamu tidak boleh marah." "Tentu saja saya tidak akan marah," jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. "Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab jangan emosi," ujar orang asing itu. "Siapa yang emosi?" jawab Abu Nawas. "Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit?" "Ya, tentu saja sakit." "Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api." Orang asing itu pun hanya bisa diam. Semua pertanyaannya dipatahkan oleh Abu Nawas. Baginda Raja pun kagum atas kecerdikan Abu Nawas, dan tidak lupa Abu Nawas diberi hadiah. Bunuh diri dengan sebotol madu. Selain cerdas, Abu Nawas juga memiliki keterampilan lain, yaitu menjahit. Bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada seorang majikan bernama Mr. Amir. Keterampilan menjahit Abu Nawas sangatlah bagus. Dia juga bekerja dengan sangat tekun yang membuat majikannya sangat percaya dengan dirinya. Bagi majikannya, Abu Nawas adalah karyawannya yang sangat ia sayangi. Namun di satu sisi, Mr. Amir memahami satu sifat buruk Abu Nawas,
yang sering minum atau memakan makanan miliknya. Pada suatu hari, Mr. Amir pulang ke rumah dengan membawa sebotol madu. Abu Nawas yang kebetulan lagi bekerja melihat kedatangan majikannya tersebut, dan ia juga melihat sebotol madu yang dibawa Mr. Amir. Abu Nawas mendekati majikannya dan bertanya, "Apa isi botol itu? Bisakah saya memintanya?" Khawatir madu itu akan diminum oleh Abu Nawas, Mr. Amir terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa isi botol itu adalah racun. Abu Nawas sendiri sebenarnya hanya berbasa-basi. Ia sendiri tahu bahwa isi botol tersebut adalah madu. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena ia menyadari majikannya tidak ingin memberi madu tersebut kepadanya. Tak berapa lama kemudian, Mr. Amir pergi. Pada saat itu Abu Nawas berpikir untuk mengambil madu tanpa menyinggung majikannya. Abu Nawas mengambil baju yang telah ia jahit lalu menjualnya. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli roti. Sekembalinya Abu Nawas ke tempat kerja, roti itu ia makan dengan madu milik tuannya. Sebotol madu habis dan Abu Nawas merasa sangat kenyang. Ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa roti. Ketika ia ingin memakan roti tersebut dengan madu miliknya, Mr. Amir sangat terkejut melihat botol madu tergeletak di atas meja dan isinya telah kosong. Tidak hanya itu, Mr. Amir juga mendapati sepotong pakaian telah hilang. "Ini pasti perbuatan Abu Nawas," gumamnya dalam hati. "Hai Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi botol ini dan sepotong pakaian telah hilang?" teriak Mr. Amir. "Maaf tuanku, ketika tuan pergi, ada pencuri datang dan mengambil baju milik tuan," kata Abu Nawas. "Jadi apa yang kamu lakukan pada pencuri itu?" tanya Mr. Amir lagi. Melihat kemarahan tuannya, Abu Nawas sedikit gemetar. Namun ia tidak kehabisan akal. "Saya sangat takut dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lalu apa yang terjadi dengan isi botol ini? Apakah juga telah dicuri oleh pencuri?" tanya Mr. Amir. "Tidak tuanku, saya benar-benar minta maaf. Karena saya takut tuan marah, jadi saya memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan racun yang ada di dalam botol itu," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban masuk akal dari Abu Nawas, Mr. Amir tak bisa marah kepada karyawannya itu. Mr. Amir juga menyadari bahwa ini semua berawal dari kebohongannya kepada Abu Nawas. Seandainya dirinya tidak berbohong, ia bisa menikmati madu bersama Abu Nawas. Dirinya juga tidak perlu kehilangan sepotong baju. Abu Nawas berjualan sandal ajaib. Al-Kisah, di kampung tempat tinggal Abu Nawas, lama-kelamaan membuatnya merasa tidak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Hal ini membuat Abu Nawas kesal karena sebagai seorang ulama, dirinya berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otaknya mencari ide yang tepat guna menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide cemerlang, yaitu sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk gelar tikar untuk menjual sandal-sandalnya. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangan Abu Nawas. "Silahkan tuan,
Tuan mau mencari apa? Tanya Abu Nawas. Aku mau mencari sandal yang bisa mengubah hidupku yang miskin, jawab pemuda itu. Apa maksud Tuan? Tanya Abu Nawas. Aku sudah lama hidup miskin dan ingin sekali menjadi orang yang kaya raya. Aku ingin membeli barang yang bisa memberikan keberuntungan, kata pemuda tersebut. Abu Nawas pun memilihkan satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tidak punya menjadi orang yang punya. Dikarenakan tertarik, pemuda itu akhirnya jadi membeli sandal ajaib dengan harga yang lumayan mahal. Pemuda tersebut langsung memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Harapannya tidak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tidak sampai menghakiminya. Dikarenakan merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Oh, ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan? Tanya Abu Nawas. Kabarku jelek. Aku sering ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu kau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya? Protes pemuda tersebut. Seingatku, aku tidak pernah mengatakan seperti itu Tuan, sanggah Abu Nawas. Aku hanya mengatakan, bila Tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini, Tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang Tuan sudah memiliki sandal ajaib ini, jawab Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda ini hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. Lalu mengapa kau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya si pemuda. Karena merek sandal ini adalah ajaib. Sandal ajaib ya sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu Tuan, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya, kata Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat syirik dan akan mendapat kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuan alami ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Tuhan, kata Abu Nawas. Mendengar nasihat Abu Nawas, pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa pada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah pemuda itu bertobat kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah. Kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Raja penasaran. Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri, ucap Abu Nawas sambil tersenyum.
Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan, dan selama perjalanan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga, dan tentunya Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Cara melihat setan. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebijakannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Cepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya, wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jawab Abu Nawas. Lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau, Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai kau, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu berkata, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas.
Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda, "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi, maka dari itu bertobatlah wahai pemuda. Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah." Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Al-Kisah, Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja dengan cara yang bisa dibilang kelewat batas. Pasalnya, Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Dia pun sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Perbuatan Abu Nawas sebenarnya semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa dia ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka?" "Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu, karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut, karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas.
Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," herdik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu di sebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa, sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak memangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah membuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu."
Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati.